Paham ini? Makanya Quran itu dari Allah kepada Nabi disebut dengan wahyu, dari Nabi kepada kita disebut dengan rahmah atau disebut dengan hidayah, fungsinya rahmah, disebut dengan rahmah berfungsi hidayah. Padahal wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minina. Sungguh Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, wujudnya rahmah. Petunjuk itu berupa rahmah dalam rasa kita itu. Artinya apa? Lek kowe pas ngamuk orang mesakne nang wong liya berarti kamu tidak dapat hidayah. Kalau kamu tidak dapat hidayah berarti kamu sedang jauh dari Quran. Ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, kita masuk hari yang ke hari Senin ya sekarang. Al-yauma yaumal itsnain, tarikh kam? Tarikh ar-rabi' wal 'ishruna. Al-yauma yaumul itsnain, at-tarikh ar-rabi' wal 'ishrin aw wal 'ishruna sanata alfain wasnain wa 'ishrina. Wal an na'ti wa nu'addi muhadaratana muhadarah kam 90 as-sadisah wa tis'in. Al-muhadarah as-sadisah wa tis'in. Anak-anakku yang saya cintai, kita masuk pertemuan atau kuliah ke 96 ya. 6 itu dibalik 90 bolak-balik 96. Baik, sebelum kita mulai kita sapa dulu. Ini yang luring ada 3, 4 dengan kamerawatinya. Yang pertama adalah Inai dari wajah ini, bodyguardnya. Kemudian Empok Nur ya dari Gondang dari Panjen ya. Lalu adik kita Tata ya, cantik sekali Tata ini, alhamdulillah. Cantik dan pintar, tidak hanya pintar sekolahnya tapi juga pintar masak ternyata. Juga anak-anakku yang sedang daring, ada Zahra di Banyuwangi yang sudah on cam ya, ada Nadia di mana Nadia ini? Jembrana. Kemudian ada Enji di Denpasar, lalu ada ini ex ketua pondok, nah sekarang sudah nempati kos, Novida. Kemudian Gus Nawafil, Gus Muhammad Ali, lalu Gus Sofyan, Gus Kovaldi dan yang lain-lain ya. Gus yang dari Madiun itu siapa ya ini? Oke. Saiful Bahri, Gus Saiful ya. Dan yang lain-lain yang mungkin tidak sempat saya sebut satu persatu. Ini kalau sebut satu persatu habis waktunya untuk nyebut kalian. Baik, kita mulai kajiannya. Pada pertemuan yang ke-95 kemarin, pertemuan Atin ya. Ya toh? Apa? 95 itu Atin. Kalau 96 lali lagi. 95 Atin. 96 apa? 94 apa? Al-Insyirah. 93 Ad-Duha. 96 Al-Alaq. 97 Al-Qadar. 98 Al-Bayyinah. 99 Az-Zalzalah. 100 Al-Adiyat. 101 Al-Qari'ah. 102 At-Takatsur.
Oh, bolak-balik. Tapi pelan-pelan dihafalkan, berurutan surat, habis itu isinya, ya lah, pelan-pelan. Titik-titik ngono lho, ora perlu akeh-akeh. Kok gak hafal-hafal? Ora apa-apa, ngono lho. Dadi Quran iku enak, nyaman ngono lho. Hidup berquran itu hidup yang tidak membebani. Coba dilihat dalam surat Toha. Surat Toha itu surat ke-20. Nah, coba dilihat itu. Toha itu siapa? Kanjeng Nabi ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Coba. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Coba. Dirasakan Al-Qur'an ojo diwaca tok lah, ojo diunekno tok, tapi dirasakan. Gimana? Toha. Quran itu Toha. Siapa Toha itu? Kanjeng Nabi uripe seneng-seneng ngono lho. Ya perang iya, tapi seneng ngono lho. Kenapa? Ya karena lek gak seneng gak dibersamai oleh Allah. Lek seneng-seneng dibersamai oleh Allah. Alias lek seneng jadi tauhid, lek ora seneng jadi musyrik. Jadi kalau tindakanmu itu ngamuk-ngamuk, berarti kamu sedang dikuasai oleh hawa nafsumu, alias kamu sedang musyrik, alias kamu tidak bersama Allah. Kalau tidak bersama Allah berarti bersama hawa nafsumu yang berkolaborasi dengan jin, berkolaborasi dengan setan, berkolaborasi dengan gendruwo, berkolaborasi dengan sifat hewan. Akhirnya kamu ngamuk-ngamuk, ngelempar sesaji, ya enggak? Musyrik kamu itu. Jadi tindakanmu menendang sesaji itulah yang musyrik. Kenapa? Pasti kamu enggak bersama Allah. Kenapa? Pasti kamu dikit-dikit marah. Alias kamu sedang berkolaborasi, alias bersatu dengan selain Allah. Siapa dia? Nafsumu. Nah, kalau kamu bersatu dengan Allah, pasti kasih sayang. Kalau kamu bersatu Allah, berarti bersatu dengan Rasulullah. Bersatu dengan Rasulullah berarti bersatu dengan Al-Quran. Karena Quran itu tiada lain Kanjeng Nabi. Karena khuluquhul Qur'anu. Nah, Aisyah mengatakan istri Nabi yang paling setia, yang paling disayang itu, ya, soalnya apa? Satu-satunya sekian istri Nabi sing perawan mek Aisyah tok. Ya. Makanya sampai Abu Bakar, sampai khalifah pertama disebut dengan Abu Bakar. Apa artinya? Bapak perawan. Coba Abu Bakrin perawan. Maka kalau bukroh itu pagi hari. Bukroh itu pagi-pagi hari. Perawan bikrun. Ya. Bikrun perawan. Nah, itu kan ada al-ayyimu tusta'maru. Al-ayyimu ahaqqu min waliha. Rondo itu lebih berhak daripada orang walinya. Artinya kalau sudah rondo itu boleh menikahkan dirinya sendiri, nggak harus wali. Rondo itu boleh menikahkan dirinya. Karena dia lebih berhak daripada walinya. Al-ayyimu ahaqqu min waliha. Wal bikru, sedangkan perawan tusta'maru. Nah, kalau perawan, kalau ingin menikahkan seorang perawan, karena perawan itu hak wali, itu pun wali harus bertanya, tusta'maru, diajak ngomong-ngomong. Ya toh? Tusta'maru, diajak ngomong-ngomong. Gak langsung diperintah, diajak ngomong. Ya apa kowe arep karo iku? Ya apa ngono. Nah, jawaban loro, lek meneng wasuku tuha idnuha. Nek meneng itu bisa jadi adalah mau. Nek nangis berarti enggak mau. Tapi anak sekarang, lo gak apa, kurang ganteng kuwi. Ngono kan langsung kayak iya. Beda dengan dulu ya. Nah, lek rondo itu enggak menikahkan dirinya boleh. Jadi rondo itu enggak harus ada wali. Yang penting ada dua orang saksi. Misalnya rondo gini bilang, Mas, rondo ini misalnya jenenge sapa? Misalnya jenenge sapa? Rondo ini Tukiyem misalnya. Tukiyem itu nama-nama dulu, nama perempuan paling cantik waktu Abi masih kecil, namanya Tukiyem, lek lanang Tukijo. Nah, misalnya Tukiyem wis rondo ya toh. Terus kepengen karo Tukijo atau Tukijo menghendaki nikah dengan Tukiyem. Cukup mendatangkan dua orang saksi, terus Tukiyem ngomong, "Jo, nikah ono aku ya mahare 100 juta misalnya." Oh, larang banget. Oh, Tukiyem kok ya. Larang. Terus ya wis tak terima nikahe, bayar kontan. Sah. Wis ngono cok, asline. Tinggal mencatatkan di KUA. Lek rondo. Tapi lek perawan ya kudu bapake, ya toh. Lek bapake mati, ana wali sapa mas kandunge, adik kandunge laki-laki, pamane, Pak Dene dan lain sebagainya. Akeke, Pak dan seterusnya. Wali harus laki-laki. Paham ya? Jadi
Al-ayyimu ahaqqu min waliha wal bikru tusta'maru wasukutuha idnuha. Rondo itu lebih berhak daripada walinya. Dalam hal pernikahan lebih boleh menentukan. Sedangkan perawan itu diajak ngomong. Nah, kalau dia diam bisa jadi itu mau. Nah, kalau dia nangis berarti tidak mau. Ngono lho. Jadi bapak iki moro-moro golekno bojo anak iki oleh. Lah, gene anak itu ternyata oleh pacar dhewe berarti bantu bapake, ngono lho ya. Ngono abi dulu gitu sama anakku perempuan ya. Ya, aku wajib golekne jodoh kamu, Nduk. Tapi kalau kamu sudah punya pacar dan pilihan berarti kamu bantu abi. Ngono, penak toh? Ojo dilarang, ojo gak boleh pacaran. Nanti gini, nanti ya. Ya tambah berbet ra karuan toh. Bocah saiki dilarang. Dilarang tambah enggak tanggung jawab. Diizini supaya tanggung jawab. Termasuk kamu santriku ini. Bukan tak larang berinteraksi dengan laki-laki, malah tak suruh. Sayang enggak boleh itu kalau kamu winten pacaran dengan sesama jenis lah, itu tak larang itu. Tapi kalau kamu pacaran dengan cowok mahasiswa sapa ya silahkan. Tapi bertanggung jawab itu loh. Iya, enggak apa-apa. Mau nongki sama siapa? Teman. Teman siapa? Teman PAUD. Lah enggak apa-apa. Enggak apa-apa daripada kamu nongki sesama jenis terus ning kono ya apa ngono kayak suami istri. Wedok karo wedok pacaran kan ya apa? Lanang karo lanang pacaran. Iki mau gelut apa mau ya apa kan? Ya apa? Lah makane itu jadi perawan. Jadi Aisyah mengatakan satu-satunya istri Nabi yang masih perawan ketika dinikah adalah Aisyah. Sampai abuyanya dipanggil Abu Bakar. Nama sebenarnya Abul Quhafah. Nama Abdullah bin Abil Quhafah. Nama sebenarnya itu Abdullah bin Abil Quhafah. Tapi dipanggil Abu Bakar oleh karena punya anak perawan dinikah oleh Kanjeng Nabi. Ya, paham ini? Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran. Kanjeng Nabi itu ya Quran. Quran itu ya Kanjeng Nabi itu. Akhlaknya Kanjeng Nabi ya Quran, alias perilaku Kanjeng Nabi itu Quran. Ya, nah. Kemarin kan bicara itu. Lah terus gimana yang tulisan di atas kertas itu? Yang bismillah sampai minal jinnati. Lah iku Quran dalam artian tulisan. Ning tulisan Quran iku duduk Quran. Hati-hati ya. Hakikine Quran di sini. Apa itu? Nek wis kowe bener-bener Quranmu terbaca, maka kamu berarti mendapatkan hidayah Kanjeng Nabi. Maka hidayah Kanjeng Nabi berarti kowe udah dirahmah. Maka Quran dari Allah turun kepada Nabi disebut dengan wahyu, ya toh? Quran kalamullah, kalamullah itu enggak bersuara, enggak berhuruf ya. Kalamullah turun dari Allah kepada Kanjeng Nabi, namanya wahyu. Dari Kanjeng Nabi turun kepada kita, namanya hidayah atau rahmah. Atau rahmah berupa hidayah diwolak-walik enggak apa-apa iki, ya toh. Dari Kanjeng Nabi kepada kita namanya hidayah atau rahmah, atau namanya rahmah berfungsi hidayah, atau namanya hidayah wujudnya rahmah. Padha iki. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mukminin. Kudu iso bedakne ya antara tulisan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Hakikat Quran itu adalah ketika imanmu terbaca. Ya toh? Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mukminin. Quran itu sungguh dia turun dari Allah kepada Nabi berupa wahyu, dari Nabi kepada kita namanya hidayah, wujudnya rahmah. Maka kalau kamu mengikuti Quran, kamu akan bersifat rahmah, kasih sayang, cinta apa dan siapa tanpa membeda. Itulah hakikat Quran. Cinta apa dan siapa tanpa membeda, itulah Quran. Itulah namanya rahmah. Wa innahu lahudan, memberi petunjuk. Wujudnya apa? Rahmah. Maka dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, iki pelan-pelan ya, mikire pelan-pelan. Iki hakikat Quran. Lah terus mushaf sing 30 juz ku piye? Ya kuwi ya Quran ning sebagai petunjuk tulisan. Ning kuwi duduk kalamullah. Mosok kalamullah nang huruf. Kalamullah la harfa wala
sauta. Enggak ono suarane, enggak ono hurufe. Nah, hati-hati ya. Nah, itu apa? Ya itu gak bandingannya ini loh. Sering saya contohkan. Kamu tahu di sini itu dari mana? Tahu Baikunusa itu? Dari teman kan? Lah teman itulah jadi tulisan Quran. Teman yang menginformasi tulisan Quran. Terus kamu ke sini, sampai di sini, itulah hakikat Quran nih. Banyuwangi atau Jember. Jember berapa kilo Nduk dari sini? Berapa? Enggak hitung-hitung ya? Enggak pernah ngitung tapi tahu dari mana? Dari tulisan. Kok kamu tahu Tuhanmu Allah dari mana coba? Dari tulisan. Dari tulisan yang dibacakan oleh siapa ya? Dari tulisan yang dibacakan oleh ulama, oleh kiai. Tuhanmu ki Allah, kak nabimu Muhammad, kitabmu Quran. Kok ndiwi? Dari siapa? Dari kiaimu kan? Dari mana dia? Dari tulisan kan? Tulisan itulah tulisan Quran namanya. Nah, ketika kamu meyakini pada dirimu, mancep nang imanmu, oh iya, sidik, kamu membenarkan kan? Kamu amanah tidak khianah, kamu tabligh jujur, kamu tidak berpura-pura dungu, kamu tahu ilmu ya, kamu merasakan itu memang nyata pada dirimu, lalu kamu taati. Namanya iman, ilmu, nikmat, takwa. Nah, tidak kamu ingkari, ya toh? Apa bisa kamu mengingkari? Bisa, wong dalam dirimu ada nafsu, ya toh. Apabila kamu rekayasa, kamu pura-pura dungui, bisa, ya toh. Apa bisa kamu khianati? Bisa, ya toh. Bisa toh? Bisa. Nah, ketika Quran terbaca dalam dirimu, artinya dirimu itu sidik, amanah, tabligh, fatona, kamu benar, kamu amanah, kamu jujur, kamu enggak pura-pura dungu. Kamu juga mengikuti ilmumu yang selalu menyinari itu dalam dadamu. Kamu juga mempertimbangkan rasamu. Ya, memang. Lalu kamu mentaati oleh takwamu. Nah, itulah hakikat Quran. Lalu kamu ingkari walaupun diwacana kayak apa ya, percuma. Ya enggak. Tulisan Jember 120 kilo. Enggak percaya blas aku karo kuwi, ngapusi kuwi ben. Ya ora ana gunane tulisan kuwi. Tunjukannya ke timur, Jember 120 kilo, enggak percaya kamu melakukannya ke barat. Berarti kamu mengingkari tulisan Jember. Tulisan Al-Bismillah, kalau enggak kamu imani, ya percuma kamu mengingkari tulisan Quran, alias kamu hatimu tidak berquran, sehingga dirimu tidak Quran. Maka Quran itu apa? Ya dirimu. Alias Quran kan dirimu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu Quran. Makanya Kanjeng Nabi enggak iso nesu. Ya enggak? Kanjeng Nabi itu kuwapakno enggak nesu, dilempar tai onta tambah seneng ya toh. Dihilok-ilok nih tambah seneng. Kamu ada enggak cerita itu wanita Yahudi yang lumpuh dan buta ya toh, tapi enggak tuli gitu loh. Lumpuh buta tapi enggak tuli. Nyocot tiap pagi sore itu ngelok-ngelok nih Kanjeng Nabi. Ngelok-ngelok. Nah, dia tahu rumah Muhammad itu arah sana itu. Jadi di samping dalamnya Kanjeng Nabi itu di Madinah. Ngelok-ngelok nih pokoknya. Muhammad aja melok Muhammad tuh. Wong sesat ya, ajaran sesat ya. Mari ngono terus didulang. Kanjeng Nabi kan mireng. Betul. Oh keluwen didulang. Sapa iki? Kanjeng Nabi enggak jawab. Monggo. cek enggak cek terus. Sapa iki? Enak dulanganmu iki, enak ya. Apa suapanmu itu halus enak. Hati-hati lho ya. Kon iki wong apik, rasane apik. Kaya kowe iki wong akhlake apik. Ning aja sampai dadi wong bejat melok Muhammad lho ya. Dilawane kaya begitu lho. Kanjeng Nabi terus suapane tambah diapik-apik. Ya enggak? Murni. Kanjeng Nabi ku. Murni, enggak digawe-gawe. Terus aku Kanjeng Nabi memang tidak bisa marah. Kenapa? Di dalam diri Muhammad ada risalah Rasul, wujudnya rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak lain utus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmah terhadap alam semesta. Alam insan, ilmu, iman, ilmu, nikmat, takwa, wujudnya rahmah. Jadi Kanjeng Nabi enggak iso nesu. Itu dalam surat Al-Anbiya, surat ke-107. Surat Al-Anbiya surat ke-berapa ayo? Surat ke-21. Coba dilihat.
surat ke-21 ayatnya 107. Pelan-pelan yang pengajiannya Abi itu bolak-balik dirungokno. Di style ngoten. 107 bener ya? Suratnya ke-21, surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, Kanjeng Nabi oleh rahmah teko Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah itu Rahman Rahim. Ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Lalu menggabung menjadi rahmah turunan Kanjeng Nabi. Dari rahmah Kanjeng Nabi turun pada kita yang sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka dia menjadi rahmah pula. Lek kamu enggak sidik, enggak amanah, ya toh, enggak tabligh, enggak fatonah, kamu tidak rahmah. Paham ini? Makanya Quran itu dari Allah kepada Nabi disebut dengan wahyu, dari Nabi kepada kita disebut dengan rahmah atau disebut dengan hidayah, fungsinya rahmah, disebut dengan rahmah berfungsi hidayah. Padahal wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minina. Sungguh Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita, wujudnya rahmah. Petunjuk itu berupa rahmah dalam rasa kita itu. Artinya apa? Lek kowe pas ngamuk orang mesakne nang wong liya berarti kamu tidak dapat hidayah. Kalau kamu tidak dapat hidayah berarti kamu sedang jauh dari Quran. Ngono lho. Paham ini? Apa Nduk? Ya Mas, sudah Mas. Ya. Jadi, apa tadi? Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Sungguh Quran itu dari Allah kepada Nabi, namanya wahyu, dari Nabi kepada kita berupa hidayah, wujudnya rahmah. Artinya apa? Kalau dalam dirimu sedang rahmah, gimana kamu bisa rahmah? Ya imanmu kamu sidikkan, kamu amanahkan, kamu tabligkan, kamu fatonahkan, jangan kau ingkari. Berlakulah berdasarkan ilmu. Kamu tahu kan benar dan tidak itu? Dirimu tahu kan? Ilmu. Kamu merasakan kan? Itu namanya nikmat. Kamu takwa apa enggak? Tahu kan kamu dirimu? Nah, itu. Kalau kamu tidak itu, berarti kamu tidak sedang bersama Quran. Kalau tidak bersama Quran berarti enggak oleh hidayah. Kalau enggak oleh hidayah, berarti kamu enggak bisa kasih sayang. Nah, coba dicek surat An-Naml ayatnya 77. Belak-belik ngecek aja. Ini gampang duwe. Sekarang Quran itu Android kan enak. Kalau dulu harus mushaf. Surat An-Naml itu surat ke-27 ayatnya 77. Coba sudah ketemu Tata? Surat An-Naml itu surat ke-27. Coba Tata dibaca yang kenceng dah. Ta'awud. Saya tunggu. Warahmatun ya. Nah, wa innahu lahudan warahmatun lil mu'minina. Sungguh Al-Quran itu wa innahu, sesungguhnya Al-Quran itu lahudan, sungguh menjadi hidayah, warahmatun, wujudnya rahmah. Artinya apa? Kalau pas kamu itu rahmah, sayang pada apa dan siapa saja, maka kamu sedang mendapatkan hidayah. Kalau kamu sedang mendapatkan hidayah, berarti kamu sedang bersama Al-Quran. Kalau kamu bersama Al-Quran, berarti sedang bersama Rasulullah. Kalau kamu bersama Rasulullah, berarti sedang bersama Allah. Kalau kamu bersama Allah, kamu bahagia. Tandanya kamu bahagia. Kalau kamu bersama Allah, berarti kamu tauhid, kamu bahagia. Kalau kamu nggak bersama Allah, kamu bersedih. Kalau kamu bersedih, pisah dengan Allah, berarti musyrik. Nah, paham ini? Gitu loh, mudah kan? Apa sing sulit? Mudah. Makanya
pikiranmu ojo dipateni. Monggo ayo Tata. Pikiranmu ojo dipateni. Maksudnya apa? Lek sujud dalam sholat itu ojo bathukmu sing gawe sujud. Sing disujudkan perutmu, ning bathukmu diteleh ning tanah. Ngerti enggak? Rahasiane ngene lho. Pikiranmu kuwi deleh ning tanah, balekno nang tanah. Kembalikan ke tanah supaya tawadhu. Kenapa? Karena pikiran itu akan banter pikiran itu. Pikiran itu banter. Lek enggak mbok rem dikendalikan, dibalik nang tanah, dia akan bablas berkolaborasi dengan nafsu. Nafsumu sing kudu mbok sujud, nih mbok tunduk, nih perutmu. Simbole nang kene iku bathuk ning ojo diwalik, iki diwalik iki ya. Sing iki ning dhuwur, iki ning ngisor, ning sakjane sejatine sing disujudne justru wetenge. Mangkane wetenge lepasen trek, dilepas pas sujud, bathuke nggangeng. Apa dinggang iku? Dibenggang iki digawe nahan. Ya, supaya apa? Nafsumu iku iso apa? Hawa jelekmu itu hilang. Sehingga tinggal hawa baik. Amarah bisuknya itu lepas, lawahmahnya itu lepas, sehingga dorongannya menjadi mulhamah. Iku rahasiane ngono. Lek dorongan mulhamah akan timbul mutmainnah. Lek timbul mutmainnah akan radhiyah. Kalau radhiyah akan mardiyah, akan kamilah. Ya, itu kuncinya di situ. Sujudmu kudu bener. Ojo sampai sujudmu sing mbok duweleh nang tempat sujud bathuk. Engko bathukmu dadi menyonyong, kowe dadi kereng ke orang. Kenapa? Karena kamu dikuasai nafsu. Paham ini? Ki rahasia aja ngomong-ngomong nih wong. Terus lah orang-orang yang sudah bathuke hitam itu gimana? Wis bene, ora usah mbok urus. Iki ngaji tasawuf itu ngaji awake dhewe. Ngono-ngono ki dibaca sebagai ayat saja. Sampeyan kan niteni, wong sing bathuke kereng, bathuk hitam-hitam itu kurang kereng. Kereng, enggak rahmah, enggak kasih sayang. Kenapa? Soalnya sing disujudne bathuke pikirane dipateni, nafsune diuripi. Lah. Sing disujudne sing ditundukkan adalah perut nafsu. Nirasa iki lelen praktekno dhewe ngono lho. Banyak gerakan-gerakan salat itu dalam hal pengendalian diri itu. Mana yang harus ibaratnya iki gawe iki kontrole kontak lho. Nah, sing diuripi apa? Sing diuripi kolbu. Apa? Dalam kolbu itu ada iman. Dalam kolbu ada ilmu. Dalam kolbu ada nikmat. Dalam kolbu ada takwa. Dan dalam kolbu juga ada nafsu. Cedek apa iki? Cedek iki. Makane tapi bisa dirasakan. Lek nafsu iku kudu ditundukkan. Kenapa? Karena asli nafsu itu sakarepe dhewe. Mendorong karena mendorong ammarah kan beda dengan amirah. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguh nafsu ini akan mendorong kepada kejelekan. Ammarah itu ucapan Yusuf ya. Ucapan Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Apakah Yusuf tidak tergoda? Sangat tergoda. Zulaikha wayu, ya. Zulaikha wayu tergoda. Tapi dia sadar inna nafsa la ammarah bisu. Sungguh keinginanku ini, keinginan fisikku aku tertarik pada Zulaikha ini, dorongan nafsu yang jelek. Ini akan bisu illa ma rahima rabbi, kecuali yang mendapatkan kasih sayang Allah. Apa itu? Ketika nafsu tidak dituruti dikendalikan. Sehingga tidak terekspresi. Dorongan untuk ngerangkul, untuk mencium, untuk apa ya? Menikmati Zulaikha itu dikendalikan. Ojo sehingga enggak terekspresi. Ojo, kalau ojo kan di dalam. Nek dicolne kan jadi tindakan gitu. Nah, ojo di dalamnya ammarah bisu gitu. Sehingga enggak terjadi, enggak lawama. Lalu mendorong menjadi mulhamah. Apa jadine? Wis tak rabine. Nah, beda kan? Ya apa jane Allah Gusti, aku sangat kepengin iki, tapi aku enggak mau juga jatuh dalam pelukan nafsuku. Aku ingin melewat jalan syariahmu yang engkau ridhoi. Akhirnya apa? Ya keinginannya diganti. Diingin apa? Ya kepengin ngerabi, mulhamah. Ya enggak? Dirabi. Lek dirabi tenang enggak? Lek dirabi, dorong kebaikan, terjadilah akad
Akhirnya tenang. Kalau duduk aneh, menurut hawa nafsu apa tenang? Enggak tenang, wedi konangan diang. Tapi nek wis halal nek dhewe, ya enak, ngono enak, tenang tambah tenang, roela terus mendapat roela terus wis pokoke enak tok. Nek ane dhewe, lek durung halal, pacaran misalnya yo. Nah, makanya lek pacaran itu dikendalikan dirimu, dijaga kehormatanmu. Ya apalah, pacaran enggak boleh yo pacaran dalam artian tanggung jawab monggo mawon, ojo jul-julan. Ya. Jadi Quran itu yang mana sebenarnya? Tulisannya, realitanya, maka saya menggunakan parameter 3 kan. Di luar diri kita itu adalah realitas, objektif, benar adanya. Quran itu benar, hadis itu benar, syariah itu benar, objektif apa adanya, dia benar, tidak salah. Persoalannya bagaimana kebenaran itu kamu maknai, kamu subjektifikasi sehingga memfakta pada dirimu. Faktamu seperti apa? Imanmu mbok pasang apa enggak? Ilmumu mbok gawe apa enggak? Nikmatmu mbok pasang apa enggak? Takwamu mbok gunakan apa enggak? Walaupun Quran itu benar, mutlak gitu. Hadis itu benar, mutlak. Tapi lek imanmu enggak kok pasang, lek ilmumu enggak kok gunakan, nek nikmatmu tidak kau fungsikan, lek takwamu tidak kau laksanakan, maka itu percuma. Alias kamu hanya akan menghukumi orang lain, Quran yang ini, kon langgang ini lah. Padahal Quran itu ora gawe kono, Quran itu gawe iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maka yang disebut Quran itu adalah kitabaka, catatanmu, imanmu dalam hatimu. Cukup dia menjadi hisab atas dirimu. Itu di dalam surat 17 ayat 14. Surat 17 itu surat Surat 17 itu surat apa? Bani Israel. 18 Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha dan seterusnya. Jadi hakikat Quran duduk yang ditulis di mushaf itu iya. Tapi yang terpenting adalah itu realita, bagaimana kamu fakta sehingga lahir namanya konstruksi. Ya. Realitas, lalu subjektivitas, bagaimana realitas yang objektif itu difaktualisasi menjadi subjektivitas kita, diolah demikian rupa, lalu dikonstruk menjadi sebuah sajian yang indah. Apa itu? Karena khuluquhul Quran, yaitu akhlak Rasulullah yang kasih sayang. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim, selalu dan selalu kasih sayang. Bentuknya apa? Wal yatalattaf wala yush'iron nabikum ahada. Tengah-tengah Quran itu Al-Kahfi 19. Al-Kahfi itu 18 ayatnya 19. Dan kemudian minal jinnati wanas alias ta'awud, terhindarnya sifat karakter jin dan manusia. Alias karakter jin dan manusia sudah bisa dipimpin oleh bismillah, wujudnya wal yatalattaf. Apa bismillah itu? Sudah bisa dipimpin oleh Rahman Rahim Allah berupa rahmah Kanjeng Nabi, lahirlah pribadi yang wal yatalattaf wala yush'iron nabikum ahada. Enggak gampang nuduh orang, tapi selalu bersikap lemah lembut. Itu enggak nuduh-nuduh, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqudun. Itu 18. Kau kira para ashabul kahfi pemuda itu mereka terbangun padahal mereka tidur ratusan tahun lamanya. Loh, itu ada yang obah-obah. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasito. Iku sing menjulur obah-obah kuwi kedua kakinya. Kaki apa itu? Bukan kaki pemuda ya? Bukan, itu kaki apa? Anjing. Artinya apa? Kita jangan nyangka-nyangka orang, disuruh nyangka sendiri. Iqra kitabak, baca catatanmu sendiri. Kamu wis bener toh? Kamu wis apik toh? Kamu wis takwa toh? Kamu wis sidik toh? Kamu wis amanah toh? Kamu wis bener-bener mengikuti rasamu enggak? Kamu apa bener-bener sudah takwa lah wis. Ngurus awake dhewe. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. 17 itu Al-Isra, 14 enggak, 17 itu Al-Isra, 14 ayatnya. Ngono maksudnya. 17 itu Al-Isra, ayatnya 14. Bunyinya Iqra kitabak. Quran itu adalah terbacanya, Quran kan terbaca artinya. Terbacanya
catatanmu berupa sidik, amanah, tablek, fatonah, berupa ilmu, tahu dalam dada, berupa nikmat, rasa dalam dada, berupa takwa dalam dada semuanya. Alias sudah mengendalikan hawa nafsu. Waktunya habis ya. Ya. Jadi Quran itu bukan tulisan. Coba dilihat ya dalam surat Al-Ankabut. Ya. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29. Ayatnya 48. 49. Coba 48. Coba dibaca, empok. Delapan, 49 ya. Udah ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Artinya, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Coba diperhatikan ya, coba diperhatikan per kata itu, per huruf, per kata ya. Per huruf per kata. Quran itu susunannya sedemikian rupa kan. Wa ma kunta taslu min qablih min kitabin. Sama sekali kamu tidak pernah tilawah membaca kitab-kitab sebelumnya ya. Wala tahuttuhu biyaminik. Kamu juga tidak pernah menulis dengan tanganmu. Ya. Gimana? Idzan lartabal mubtilun. Kalau kamu pernah mencatat, menulis tulisan di atas kertas, khot itu kertas. Khot, takhut itu menulis di atas kertas. Di atas apa itu khot namanya? Makanya tulisan Arab itu namanya khot. Khutut, ya. Khotot itu apa? Penulis. Wa ma kunta taslu min qablihi min kitabin wala tahuttuhu biyaminik idzan lartabal mubtilun. Coba ayat berikutnya kan balwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Quran itu hakikatnya duduk yang kamu nggak pernah mencatat, juga bukan yang di atas kertas itu. Bukan yang kamu tulis-tulis, kamu sekolahkan, bukan. Tapi balwa ayatun. Kalau kamu mencatat-catat itu, pasti orang-orang yang mengingkarimu itu akan jadi ragu. Loh, ini catatannya Muhammad ini bener tak apa? Ngono. Gak pernah Kanjeng Nabi mencatat atau apa. Alias tidak pernah tertulis di atas kertas. Sebaliknya, balwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Tapi Quran hakikatnya itu ayat nyata dalam dadamu itu loh. Disebut dengan ilmu. Quran itu juga ilmu. Apa? Tahu, dirimu tahu. Kalau dirimu tahu benar salah, lalu kamu mengikuti Quran kamu. Aku salah kok. Terus kamu mengikuti, minta maaf ya. Quran kamu. Aku salah kok, tapi aku gengsi, kafir kamu. Ngono loh maksudnya, alias mengingkari. Bal huwa ayatun, maka ayat-ayat itu bukan yang ditulis di atas kertas itu. Yaitu itu ayat tanda untuk mengakhiri gitu. Ayat yang kan tanda kan. Ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya di atas kertas. Tapi hakikinya itu bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimuna. Di sini ilmu kan namanya. Ilmu itu identik dengan iman. Karena ilmu itu artinya tahu, yang ditahu adalah benar, maka benar adalah sifat iman, yaitu sidik. Ya loh. Nikmat itu ya identik dengan iman. Kenapa? Kamu merasakan, nikmat itu merasakan
Apa yang kamu rasakan itu adalah kejujuran, sifat iman tabligh namanya. Ya enggak? Takwa itu juga gitu. Takwa itu taat kan artinya. Kamu taat enggak itu? Apa berpura-pura taat? Itu kamu tahu. Nah itu sifatnya iman namanya fatona. Pura-pura taat. Nggak baju takwa tapi pura-pura. Neng masjid tapi geplak orang. Ya. On geplak apa geplak itu? Pokoknya getak-getak orang itu loh. Neng masjid kan hone takwa. Tapi ekspresi getak-getak berarti ngapusi alias berpura-pura takwa. Yang tahu siapa? Diriku. Kamu nang masjid ingin sujud kepada Allah apa ingin benti sanjung oleh? Nah, berpura-pura. Kamu tahu? Kalau orang itu rahmah, kasih sayang, nggak ngono. Ya itu dikembalikan pada diri kita masing-masing. Oleh kamu diperlakukan oleh orang masih kayak begitu ngali ya wae, wong masjid akeh kok. Ya toh. Orang gaya anu masker gawe koyo sing duwe masjid aja salat ning kono, timbang atine rusak ya toh. Tinggal ngalih ae. Masjid banyak kok ya toh. Ngono lho wis. Mas salat dibentak nemu mbok de apa sok ya apa bentak. Tinggalan ngalih besok rasa salat ning muhajirin ya penak. Salat ning akeh sing banyak masjid yang terbuka pintunya itu. Ora ditutup rapat-rapat oleh jamaah. Masjid yang terbuka tapi ditutup oleh jamaahnya sendiri gitu. Siapa yang menutup masjid itu? Ya kamu sendiri. Kalau kamu bentak-bentak orang lain, kamu sama dengan menutup rapat-rapat pintu masjid. Akhirnya wong mau datang itu timbangan itu karang-karong itu ora usah rono wis ngono. Lebih apik itu. Menghindari pertengkaran. Ya, kehilangan jamaah berapa? 14-an. Padahal kalau kamu datang rame itu. Aku juga gitu, nyantai aja. Saenakku. Yang masjid ora pengen dadi apa-apa. Baik, saya kira cukup ya. Jadi Quran itu teksnya di atas tulisan, di atas kertas, tapi konteksnya pada diri kita masing-masing. Bagaimana teks ditangkap oleh hati, diimani, lalu disajikan. Apa sajiannya? Yaitu selalu rahmah pada apa dan siapa saja. Dialah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bagaimana itu? Kamu tundukkan minal jinnati wa nasmu. Sifat jinmu yang suka marah-marah, sifat manusiamu yang suka mengeluh, sambat dan malas itu kamu tundukkan. Sehingga lahirlah sifat namanya wal yatalattaf. Lemah, lembut, enggak ngamuk-ngamuk. Rahasianya di mana? Kamu kalau sujud jangan kepalamu yang kau tempelkan di hangangnya, tapi perutmu yang harus kamu lepas. Seolah-olah perutmu kamu teleh di tempat sujud. Jangan ngono kuwi kok olak wali. Iki rahasia, aja diomongno wong. Kok sampean yo ngomong wong, iki rahasia, aja diomongno, dadi rahasia umum ngono lho. Nah, bener ya. Iso enggak mensujudkan perut, karena di perut bukan perut iki lho. Di dalam perut itu ono makanan, sumbernya, gudangnya nafsu ammarah bisu itu di perut sini. Rahasia itu, aja omong-omong ya. Aja omong-omong. Nah, betul ya. Kan dia sujud kamu tundukkan. Ya. Dirasa semuanya itu. Ojo bathukmu sing mbok usuk-usuk, lek bathukmu sing mbok usuk-usuk, pikiranmu mati. Lek pikiranmu mati, imanmu enggak berjalan, ilmumu gelap, ya toh? Rasamu tidak berfungsi, takwamu tidak kau laksanakan. Alias kamu dikuasai oleh hawa nafsu, kamu menjadi orang yang keras, kereng pada siapa dan apa. Gontok, ya toh. Alias terjebak pada formalistik. Delok wong gaya nu seneng, delok wong pakai jin marah, ngono lho biasane. Kesok. Sudah seudon dulu itu. Ono wong gawe jin, gawe kaos pendek. Kafir kuwi. Ternyata wong nang masjid. Maaf. Lah. Kapok kowe. Sering ngono kuwi. Sering kok ngono kuwi. Aku sering dibentak-bentak juga karena kayak jamaah biasa. Pernah saya ceritain kan? Di satu masjid, Abi kan biasa aja enggak pakai. Ya gini aja bajunya baju takwa biasa, surban biasa kayak jamaah biasa lah. Enggak layaknya gini-gini loh. Nempat, Mas, jangan di situ. Oh, itu tempatnya. Oh, suruh minggir. Oh, nggih, tok minggir. Rodok rame kula balik mepet. Tempatnya khotib itu kosong. Saya tanya, kamar mandinya pundi? Mriko. Dibentak-bentak gitu loh. Pulang dari kamar mandi di pendelik aja gitu. Terus sampean enggak
Saya tanya, kok belum dimulai Pak? Niki menunggu khotibnya sekedap malih, mungkin dalam perjalanan. Betul konfirmasi ta? Khotibnya sinten niki? Dr. Kiai Haji Imam Muslimin MA. Kula niki ya ngono. Loh, saya nggih kula niki. Lah saya datang mulai tadi. Saya itu kalau datang tidak on time tapi in time. Orang belum ada aku sudah ada di situ gitu. Jadi gitu, jadi yang biasanya khotib kan keri-keri. Nah, kalau saya awal lah. Maka mama ambil waktu itu lebih lama. Bagi Abi misalnya jadwalnya jam 7, kok aku datang jam 7 itu terlambat. Lambat. Kudu jam 6 lah paling tidak. Baik gitu ya. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Bagaimana mensikapi ini gini loh tak catatannya. Ngene loh ngaji Quran iku, ngaji tasawuf lek kowe ngerti lakonono, lek enggak ngerti tenang wis. Urung ngerti ya wis bene ra. Engko lek sing ngerti dhewe ngono. Aduh gak ngerti blas aku males aku aja ngono. Gak ngerti aku lho ujian, gak ngerti meneng wae ku ngerti-ngerti dhewe. Itulah namanya kesabaran. Ora langsung tok cer ngerti ngono enggak. Beda karo fikih. Lek fikih langsung iso ya to. Diwuruki kumur ngene langsung iso praktek. Ning lek tasawuf ini mergo rasa. Dalam maka perlu olah rasa. Lah kuwi perlu latihan. Latihane ya pas ketemu wong diamuk kuwi rasane piye ngono. Ora kok pas lek Mas waktu sholat di masjid iso tenang itu biasa. Tapi bagaimana ketemu dengan orang yang dipuisi, kowe terus guyu lah itu baru ngono. Latihan itu terus. Kehidupan kita ini latihan. Ayat kita, Quran kita itu enggak 30 juz itu. Tapi 30 juz plus. Plusnya lebih akeh. Yang 30 juz kan dibatasi kan Fatihah, Baqarah, Al-Imran, gitu, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya sampai Minal Jinnati wa Nas. Sing ribuan juz itu ya kehidupan kita ini. Ora kok sampean iki arepe nguyuh buka Quran enggak ngono, ya nguyuh ki sing apik alhamdulillah ya Allah. Iki iso nguyuh mudah-mudahan ngono ya apalah. Selalu menggunakan pendekatan nguyuh dalile piye Quran. Dalile ning atimu sira ya. Ana dalil misal ya ayyuhallazina nguyuh ana misale piye ngono. Iso ngono. Jadi Quran totalitas kehidupan. Maka kana khuluquhul Quran. Hidup sehari-hari ini Quran. Apa wujudnya? Selalu mengikuti hidayah berupa rahmah. Apa itu? Cinta apa dan siapa tanpa membeda. Termasuk kejadian apapun dicinta. Orang kok apa itu benda, siapa juga benda berakil enggak. Tapi termasuk dampak dari apa dan siapa. Cinta apa dan siapa serta bagaimana. Tanpa membeda. Kan apa itu bisa berbagaimana kan? Kewan misalnya. Kewan ngamuk-ngamuk kan? Lah, ojo ngamuk-ngamuk juga. Keadaan maksudnya itu. Apa dan siapa serta bagaimana tanpa membeda. Itulah namanya rahmah. Itulah namanya hidayah. Itulah namanya Quran. Itulah namanya Kanjeng Nabi. Itulah dari Allah. Hudal lil muttaqin. Baik. Kita tutup dulu pertemuan ke-96 ya. Sebelumnya kita yel-yel dulu baru kita nanti nyanyi. Cinta, kok cinta. Anti ngeluh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik duduknya. Ini. Santri Nusa anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa? Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat Kiai, santri Nusa. Taat Kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today, santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arta. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik grimbyang cos pleng cos pleng cos pleng. Nyanyi dua aja ya.
Doakan putri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah sabbit wansur ahla jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillah li'ila'i kalimatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya batratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ya batratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali wa bika istanaral kawnu ya alamal huda wa bika istanaral kawnu ya alamal huda bin nuri wal in'ami wal ifdali ya batratim min haza kulla kamali madza yu'abbiru an ulaka maqali ulaka maqali. Tayyib, nantahi wa nakhtatim muhadaratan al-yawm biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.